One Piece chapter 1115 ini masih menceritakan tentang siaran langsung Vegapunk yang disaksikan seluruh dunia. Bahkan ia menyebutkan tentang senjata kuno di abad kekosongan yang akan digunakan kembali. Apakah peran besar di abad kekosongan belum berakhir? Ya Humina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece 1115. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Cerita dimulai dengan banyak reaksi tentang kata-kata Vegapunk di seluruh dunia. Di Wano Kuni, tempat bendera topi jerami berkibar di dekat kastil, orang-orang mendengarkan pesan Vegapunk dengan denden musi milik Orochi. Kita bisa melihat Momonosuke, Kinemon, Otama, dan Shinobu sedang makan dango. Momonosuke mengatakan, jadi Joy Boy adalah seorang bajak laut sama seperti Luffy. Kinemon menyautnya, kamu tahu nama itu? Dipotong ke penjara pangkalan marinir G4, kita melihat Demaro Black dan krunya juga mendengarkan pesan Vegapunk. Mereka semua sekarang bercosplay sebagai bajak laut Kid. Demaro adalah Kid. Bajak laut Kid palsu mengatakan, siapa yang lebih kuat, Joy Boy atau Kapten Kid? Kita? Demaro Black menjawabnya, tidak adil membandingkan karena Joy Boy sudah mati. Siaran Vegapunk berlanjut, sementara kita bisa melihat Luffy, Dory, dan Brogy masih lari dari kejaran babi ngepet Warkuri. Vegapunk dalam siarannya, untuk menjelaskan mengapa Joy Boy disebut bajak laut, pertama-tama saya harus berbicara tentang abad kekosongan. Saya hanya membaca sebagian kecil dari Poneglyph. Poneglyph adalah catatan dari pertempuran besar-besaran yang terjadi selama abad kekosongan. Musuh Joy Boy adalah pemerintah dunia saat ini. Warkuri ngedumel Vegapunk. Dipotong ke laboratorium, kita melihat Markus Mars berjalan melalui koridor dan menggunakan haki penakluk. Karena kekuatan hakinya banyak denden musuh yang jatuh pingsan ke tanah. Siaran Vegapunk berlanjut. Tepatnya, musuh Joy Boy adalah tentara aliansi dari 20 negara yang kemudian menjadi pemerintah dunia. Dengan kata lain, Joy Boy dan kelompoknya begitu kokoh sehingga diperlukan kekuatan seperti itu untuk melawannya. Saat Vegapunk mengatakan ini, kita dapat melihat panel di mana Joy Boy menggunakan wujud 3 yang terlihat seperti Luffy Gear 5 bertarung melawan banyak raja. Sayangnya semuanya hanyalah siluet. Vegapunk melanjutkan, karena saya tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran itu, saya akan menggambarkannya sebagai peraturan dua jenis ideologi yang berbeda, dan tidak ada pihak yang dapat didefinisikan sebagai baik atau jahat. Lanjut ke Pulau Zu, kita dapat melihat bahwa beberapa suku Ming seperti Carrot dan Wanda mendengarkan pesan Vegapunk. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, negara tempat Joy Boy dilahirkan adalah sesuatu yang Anda tidak akan percaya bahwa ada 900 tahun yang lalu. Senjata yang ada pada abad perang itu tampaknya adalah kerajinan yang tidak dapat diciptakan kembali dengan teknologi saat ini. Dan itu bahkan termasuk aku, si jenius. Lanjut ke bajak laut Foxy. Mereka mendengarkan siaran Vegapunk di perahu kecil yang lusuh. Sebagian besar kru Foxy sudah tiada karena yang kita lihat hanya Foxy, Porse, dan Hampu. Semuanya memiliki beberapa perban dan luka. Foxy berkata, apa yang dia bicarakan, kepala kacang itu?
Porsche menyautnya, "Oh bos, ngomong-ngomong aku lapar." Siaran Vegapunk, dan dari situlah asal mula masalah kita. Kembali ke Pulau Egghead. Edition meminta Stussy untuk melarikan diri. Dia tidak perlu lagi peduli dengan penghalang karena tidak ada gunanya melawan 5 tetua. Dipotong ke grup Nami. Nami mengatakan mereka harus bergegas karena kapal perang marinir berkumpul di sekitar kapal Elbaf. Kita juga bisa melihat Zoro dan Jinbe hampir mencapai kapal. Kembali ke tempat Stussy, dia berbicara dengan kaku dengan sangat sedih. Stussy mengatakan, "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang setelah Stella tiada, aku kehilangan tujuan hidupku." Nusjuro melepaskan diri dari raksasa dan menyerang Bonnie, tapi Franky menariknya keluar untuk menghindari serangan itu. Serangan Nusjuro dengan mudah memotong kepala boneka kapal Elbaf. Nusjuro berkata, "Kamu terlalu banyak bicara, Vegapunk. Semua tanda-tanda kehidupan yang menyebalkan ini." Moto-moto nai dewa nai ka. Kemudian Nusjuro melompat ke udara, dan dalam panel ganda yang sangat epik, dia memotong seluruh awan di bawah Punk Record menjadi 2 dan membebaskan semua agen Serapim dan Sipinol. Semuanya jatuh ke bagian bawah Egghead. Siaran Vegapunk berlanjut. Abad kekosongan berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Namun kejatuhannya, pertempuran itu meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia kita. Pergi dari pulau ke pulau, itulah dunia kita saat ini. Dengan berlayar itu sendiri sulit, jumlah besar penduduk kita hanya akan memiliki akses terhadap budaya mereka sendiri. Kita melihat lebih banyak reaksi dunia secara acak. Beberapa orang mengatakan tentu saja laut itu berbahaya. Kami juga melihat desa Shimotsuki Kuihiro mendengarkan siaran Vegapunk itu saat anak-anak berlatih. Vegapunk melanjutkan siarannya. "Ini adalah akal sehat kita, tapi ini tidak berlaku untuk dunia yang ada 1000 tahun yang lalu. Kita bisa berasumsi bahwa dunia kita dulunya mempunyai beberapa benua. Tapi perubahan iklim yang dahsyat yang terjadi pada abad kekosongan menenggelamkan seluruh dunia dengan ketinggian air laut setinggi 200 meter. Pulau-pulau yang kita tinggali saat ini hanyalah pecahan dari benua-benua yang dahulu ada." Saat Vegapunk berbicara, kita dapat melihat panel ganda lainnya yang menunjukkan reruntuhan kota di dasar laut. Kami melihat lebih banyak reaksi di seluruh dunia, seperti tentara revolusi di kerajaan Kamabaka, dan Nojiko dan Kenzo di desa Kokoyashi. Di kerajaan Sakura terlihat Dalton dan Kureha mendengarkan pesan Vegapunk bersama beberapa warga. Kureha mengatakan, "Hehehe, sepertinya masih banyak hal menarik di dunia ini." Kita juga bisa melihat Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, dan Miss Valentine di pulau tempat New Spider berada. Orang-orang di pulau itu melihat sebuah gunung dan berkata bahwa mereka tidak percaya gunung itu tingginya lebih dari 200 meter di masa lalu. Mereka juga mengatakan bahwa pasti banyak orang yang meninggal karena naiknya air laut. Pesan Vegapunk berlanjut, "Mengapa permukaan laut naik pada abad itu?" Orang mungkin berasumsi bahwa bencana seperti itu biasanya disebabkan oleh bencana alam. Namun setelah melakukan penelitian, saya dapat mengatakan bahwa tidak mungkin perubahan sebesar itu dapat terjadi hanya dalam kurun waktu 100 tahun. Saya menyimpulkan bahwa bencana itu sebenarnya buatan manusia. Di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia, Morgan tidak dapat mempercayai kata-kata Vegapunk. Morgan berkata, "Luar biasa."
Lalu Vivi menutup mulut Morgan untuk terus mendengarkan informasi dari Vegapunk. Ketika saya mendeteksi kenaikan permukaan laut di seluruh dunia beberapa hari yang lalu, saya mencapai kesimpulan saya, alasannya, dan identitasnya. Kita bisa melihat wajah Marcus, Mars, Saturnus, dan Warkuris sementara Vegapunk mengucapkan kata-kata terakhir itu. Senjata kuno yang menenggelamkan dunia 800 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang, dan mereka menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Dipotong kemari Joyce, di halaman terakhir bab ini, Im Sama berada di ruang bunga bermain dengan kupu-kupu. Bab terakhir dengan close up Im Sama. Sementara Vegapunk berbicara, dengan kata lain, perang besar yang terjadi selama abad kekosongan belum berakhir. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.